Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan website e-kos untuk penyewaan kos di daerah Ketintang. Adapun anggota kelompok kami ada Rifki Indra Tamaya dengan NIM 3 digit terakhir 032, lalu Ridho Ainul Kurniawan dengan NIM 046, Rizal Nurdin Imano dengan NIM 062, dan saya sendiri Sulfiana Nasya Faisaludi dengan NIM 070. Yang pertama tentang website. Website yang kami buat merupakan website penyewaan kos yang berada di sekitar daerah Ketintang. Website ini ditujukan untuk para mahasiswa ataupun pekerja dari luar daerah yang ingin menetap di daerah Ketintang. Website ini berisi informasi dari beberapa kos yang berada di daerah Ketintang. Dalam website ini terdapat beberapa informasi terkait kos, yaitu kategori, tampilan, kontak, dan lokasi kos. Pengguna di website ini dibedakan menjadi tiga, yaitu pencari kos, pemilik kos, dan juga administrator. Tujuan pembuatan web yang pertama yaitu mempermudah mahasiswa atau pekerja untuk mencari tempat dan lokasi serta fasilitas kos sesuai kriteria. Yang kedua yaitu membantu pemilik kos untuk mempromosikan tempat kos mereka. Yang ketiga memudahkan pemilik kos dalam proses bisnis rumah kos. Dan yang keempat yaitu melalui website ini pencari dan pemilik kos dapat berdiskusi terkait kos yang ditawarkan. Lalu bahasa pemrograman. Pembuatan website e-kos ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan juga CSS. Untuk database yang digunakan dalam website ini menggunakan MySQL. Fitur-fitur website. Yang pertama ada login. Pengguna diharuskan login dengan username dan password dari akun yang telah terdaftar untuk mengakses fitur website. Lalu ada registrasi, yaitu pengguna yang belum memiliki akun dapat membuat akun baru dengan mengisi identitas serta username dan password untuk login. Kemudian ada pencarian yang digunakan untuk mencari kos sesuai dengan nama yang diinputkan. Lalu ada kategori kos, yaitu kos dikategorikan dalam beberapa kategori sehingga memudahkan pengguna untuk mencari berdasarkan kategori tertentu. Kemudian ada informasi kos, yaitu menampilkan informasi dari kos seperti alamat, fasilitas, dan aturan serta terdapat foto kamar dari kos tersebut. Kemudian ada diskusi yang digunakan untuk menanyakan seputar kos kepada pemilik kos. Pengguna juga dapat melihat pertanyaan dan jawaban dari pengguna lain. Lalu ada pesan kamar. Pengguna dapat langsung memesan kamar kos dengan lama waktu tertentu melalui website dengan melakukan pembayaran. Lalu ada ulasan kos. Pengguna dapat melihat ulasan mengenai kos yang ingin dipesan ataupun memberikan ulasan terhadap kos yang telah dipesan. Lalu ada kos favorit, yaitu pengguna dapat memberikan label kos favorit terhadap kos yang bagus dan dinilai memiliki pelayanan baik. Fitur ini juga dapat digunakan jika ingin menyimpan kos untuk dipesan nanti. Selanjutnya ada tambah kos yang digunakan oleh pengguna dengan role member atau pemilik kos. Pengguna dapat menambahkan kosnya untuk ditawarkan kepada pengguna yang mencari kos. Lalu yang terakhir ada bantuan digunakan untuk menanyakan kepada admin pertanyaan seputar website atau penyewaan kamar kos. Jawaban akan dikirim via email. Lalu untuk pembagian tugasnya atau Scrum Team di sini yang pertama ada Product Owner yaitu Ridho Ainul Kurniawan, kemudian Scrum Masternya saya sendiri Sulfiana Nasya Faisaludi, dan Development Team ada Rizal Nurdin Imano dan juga Rifki Indra Tamaya. Baik, saya melanjutkan penjelasan dari buatan web ini. Yang pertama, di sini adalah codingan yang digunakan untuk web pencarian kos daerah Tintang. Nah, yang pertama ini ada folder image. Folder ini berisi gambar-gambar dari logo-logo yang digunakan dalam web. Logo-logo kos Ketintang seperti ini. Contohnya kontak, logo kontak di sini. Dan juga wallpaper di sini. Ini adalah logo-logo yang digunakan dalam web. Untuk folder IMG di sini adalah contoh gambar kamar kos yang disewakan. Ini
Ini, ini semua adalah gambar kamar kos yang disewakan. Untuk file style ini adalah style dari CSS yang digunakan. Ada style add, style admin, add profile, index, login, register, register A, register B, update, dan US profile. Nah, di sini adalah codingan yang digunakan. Misalkan ini yang pertama, kita ke index.php ini. Di sini dari sini PHP, awal dari file PHP yaitu PHP session start, session login sebagai admin. Di sini file index ada file home. Di sini cari HTML, ada icon di sini. Titelnya kos Ketintang, cari kos daerah Ketintang jadi lebih mudah. Dan navigasi bar, ada menu-menunya di sini. Dalam navigasi barnya ada beranda. Di sini ada menu, drop down menu. Di sini ada pilihan kamar kos putra, kamar kos putri, kamar kos campur, kamar kos rating tinggi, kamar kos termurah, dan semua kamar kos. Ada juga bantuan dan login, yaitu masuk. Dan di sini ada kontainer dengan titel kamar kos terbaru. Di sini bawahnya ada gambar, lalu ada keterangan juga bawahnya. Di sini ada kamar kos putra terbaru, kamar kos putri terbaru, katalognya, kamar kos campur, dan seterusnya. Next. Ini buat admin, add room di sini. Add room di sini adalah untuk menambahkan kamar oleh pemilik kos. Admin home di sini adalah halaman admin. Di sini add room di sini untuk menambahkan jika data berhasil ditambahkan, maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Kalau gagal, data gagal ditambahkan. Nah, di sini rinciannya ada tipe kamar, ada harga, deskripsi kamar, jumlah kamar, dan fotonya juga. Jadi jika ingin menambahkan kamar baru, maka harus memasukkan tipe kamar, harga, deskripsi, dan jumlah kamar di sini. Di sini ada cancel rent di sini untuk membatalkan pemesanan ini atau penyewaan yang dilakukan. Ini session login, transaksi dibatalkan. Jika gagal, transaksi gagal dibatalkan.
Ini untuk menghapus data oleh admin. Register admin untuk daftar sebagai admin. Register user untuk daftar sebagai user. Ini ada login dan logout. Nah, di sini login di sini adalah kode untuk login. Dan ini untuk logout. Start. Baik. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Indratamaya, NIM 2005 1204 032, kelas TIB, Prodi S1 Teknik Informatika, akan mempresentasikan codingan dari tema kos kelompok saya. Yang pertama yaitu Pyrum PHP. PHP session start if is set session login PHP digunakan untuk login masuk fungsi PHP transaksi berhasil. Codingan ini menjelaskan tentang transaksi. Tampilannya seperti berikut. Kemudian setelah Pyrum, Pyman. PHP digunakan untuk login masuk, logout. Login PHP, bagian fungsional PHP, ID, get ID, cost query select from admin, inner join cost on admin ID, username, my user, script masukkan header, kemudian header, border bottom 2px, RGBA 25 255 255 255 0,95, if class container Lava brand, height 50px, header center MS3, kemudian ini drop down item kategori kos putra, kamar kos putra, kategori kos putri, kamar kos campur, kamar kos termurah, semua kamar kos. Kemudian ada
kelas help, bantuan, kemudian drop down, navbar drop down menu link. Next, name cost div p class H6, dictionary min2 tipe kamar. Kemudian ada H6 teks secondary, yaitu harga per bulan. Disable value, price harga. Option value disable sales durasi sewa. Option value 1 bulan. Value 2 bulan. Value 3 bulan. Kemudian ada email mb0kostutintang@gmail.com. Kemudian question PHP. Question PHP. Admin login untuk masuk. Username, profil. If it set post submit at profil, script alert, data berhasil diubah. Nah, setelah mengubah akan menampilkan notif data berhasil diubah. Kemudian masukkan meta, kategori, kemudian nama kos, jenis kos, alamat kos akan tertampil pada web ini. Kemudian nomor aksi tipe, ada komen jika ingin tanya-tanya. Kemudian ada logo. Cari kos dari ketinggalan jadi mudah. Jika kita ingin memesan dan bertanya bisa kontak nomor ini atau kirim pesan lewat Gmail ini. Kemudian rating, session start, fungsional. Ini web ini menjelaskan tentang penilaian yang diberikan oleh pelanggan. Pelanggan menilai rating, apakah web tersebut bagus atau kurang bagus. Setelah rating, register, login, header, location, index PHP, register. Nah, setelah melakukan registrasi, nanti akan muncul notifikasi registrasi berhasil. Codingannya seperti berikut. Tampilannya ada beranda, kategori, bantuan, kemudian masuk, login, email, title teks, kos ditintang. Kemudian registrasi membutuhkan akan pelanggan mengisi username, email, nama lengkap, nomor HP, password, kemudian konfirmasi password untuk membuat akun. User home, admin, home, register berhasil. Ini sama menjelaskan tentang registrasi. Kemudian run list PHP.
PHP untuk login from user, inner join payment, masukkan sales PHP, masukkan initial, strap, navbar, logo. Sini juga menampilkan kategori-kategori untuk transaksi sudah dibayar atau belum dibayar. Codingnya seperti ini. Kemudian lanjut. Ini menjelaskan orderan, masukkan admin, kos tintang, navbar. Nah, di sini admin akan membalas pesan-pesan dari para pelanggan. Kemudian search location, di sini akan menampilkan lokasi kos yang akan dipesan atau ingin survei. Kemudian search admin, seperti ini. Ada tampilan-tampilan background, ada kategori, dan ada foto-fotonya, foto kos. Search user. Nah, from admin inner, kos tintang. Sama, di sini akan menampilkan pencarian untuk kos-kos, transaction. Sini kode ini menjelaskan tentang pembayaran. Daftar transaksi, edit akun, keluar, MB4, nama penyewa, nama kos, tipe kamar, jenis kos, alamat kos, status. Sini ada data-data user atau pengguna yang pesan kamar. Dan update PHP. Ini untuk mengupdate data atau mengubah data. Kemudian mengubah pesanan-pesanan kos. Kemudian update room. Ini untuk mengupdate data-data. Kemudian user home, login, service switch jadi lebih mudah. Navbar drop down, ronde 3. Kemudian yang terakhir user profile. User profile, start, login, username, data gagal. Ini untuk mengubah data-data pengguna. Codingnya seperti ini, daftar transaksi, edit akun, keluar, nama lengkap. Sekian penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk database dari website yang telah kami buat ini terdiri dari 6 tabel. Jadi di sini ada tabel untuk pemilik kos,
Lalu ada juga tabel untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk pemilik kos yang diinputkan oleh pencari kos. Lalu ada kamar-kamar kosnya dari pemilik kos tadi ini memiliki kamar-kamar. Ada juga tabel untuk pembayaran, tabel balasan dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh pemilik kos, dan tabel untuk pencari kos. Langsung saja untuk tampilan awal website kami seperti ini. Bagian atas ada header yang terdiri dari icon, pencarian, pilihan beranda, kategori bantuan masuk, lalu ditampilkan kamar kos terbaru, kamar kos putra terbaru, kamar kos putri terbaru, kamar kos campur terbaru, dan di bagian bawah ada footer yang terdiri dari icon dan juga konteks website yang. Jadi halaman utamanya seperti ini. Di sini untuk melihat halaman utama kita beranda sama aja sini. Lalu misalnya kita melihat ini kamar kos terbaru, nah akan masuk ke tab ini, kamar kos terbaru. Ada juga kategori kamar kosnya untuk disesuaikan dengan kategorinya. Misal kamar kos putra ini, jadi jenisnya kamar kos putra semua. Oh ya, jadi tampilannya di sini terdiri dari ini ya, gambar kosnya, lalu nama kos, nama kamar atau tipe kamarnya, jenis kos, ini kos putra, lalu rating kamar, sisa kamar atau jumlah kamarnya, alamat dan harga. Sama yang di kategori maupun yang di ini yang di kos terbaru, misalnya sama, misalnya ini kamar kos putri, ini sesuai jenisnya kamar kos putri. Yang campur ini jenisnya yang campur. Untuk yang rating tinggi ini nanti diurutkan sesuai ratingnya. Lalu ada juga kos termurah, ini kos yang harganya 500.000 ke bawah, diurutkan dari yang termurah. Lalu ini semua kamar kos, menampilkan semua kamar kos. Selanjutnya untuk bantuan akan menampilkan tab about us yang berisi deskripsi website dan juga konteks customer service. Lalu ada pilihan masuk ini untuk login bisa sebagai pemilik kos atau pencari kos. Nah, di sini jika kita belum login, misal kita mau lihat kos yang ini, nah ini tidak bisa, harus login terlebih dahulu. Login sebagai pencari kos untuk melanjutkan. Akan diarahkan ke tab login. Kita coba dari yang pemilik kos saja. Kita coba register. Ini memerlukan username. Username-nya Rizal Pendisi. Email. Lalu di sini ada nama kos.
misal namanya kos apa ya, kos putra, misal alamatnya misal jalan Ketintang nomor 9, ini kosnya sesuai nama kos putra, nomor HP, password. Ini ada konfirmasi password. Klik register. Sudah berhasil akan menjadi seperti ini, adalah registrasi berhasil, lalu akan diarahkan ke login form. Nah, di login form ini kita gunakan untuk login ya. Nanti sistem akan mendeteksi ya, username-nya terdaftar sebagai pencari kos atau pemilik kos. Kita coba login. Nah, ini untuk tampilan pemilik kos seperti ini. Kita diarahkan ke halaman dashboard untuk awalnya. Ini ada nama kos putra Rizal, jenis kos, alamat, nomor HP, dan daftar kamar. Nah, ini perbedaannya pada pemilik kos ini fiturnya akan berubah seperti ini. Ada dashboard, beranda, kategori, bantuan, dan di sini ada akun yang berisi daftar pertanyaan yang ditanyakan oleh pencari kos. Ada juga edit akun dan keluar. Ini untuk halaman dashboardnya terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini ada daftar kamar, ini karena masih baru jadi masih kosongan. Kita coba tambah kamar. Misal saya mau tipe kamarnya tipe 1, harga 500.000. Deskripsi bisa diisikan fasilitas kos, misalnya fasilitas, jumlah kamar yang tersedia, lalu foto kamar. Kali ini klik tambah kamar dan notif, kita berhasil ditambahkan. Akan muncul di sini katanya ada aksi, ubah, hapus, tipe, harga, foto, deskripsi, jumlah, dan rating. Ini ratingnya maksimal ya, karena belum ada yang merating. Di sini ada aksi, ubah, dan hapus. Ubah digunakan untuk mengubah yang misalnya kita ganti tipe 2, ubah data berhasil ubah. Nah, datanya akan berubah. Karena untuk mengambil data, mungkin datanya akan hilang. Nah, kita lanjutkan lagi. Saya isi sembarang aja. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba untuk melihat beranda. Beranda ini sebenarnya sama saja seperti tadi. Nah, ini kamar kita tadi ya, sudah muncul. Nah, jika kita login sebagai pemilik kos, itu kita juga tidak bisa melihat ini detail kamarnya, sama seperti tadi, harus login sebagai pencari kos. Tapi untuk mencari kos lewat pencarian ini masih bisa, misalkan sesuai alamat yang alamatnya di Jalan Ketintang, jadi
Nah, di pencarian terkait kata kunci bintang, nah ini berdasarkan alamat. Misalkan sesuai nama kos Rizal, nama kosnya Rizal, kita cari. Nah, ini akan muncul kos Putra Rizal, kos Pak Rizal. Ini muncul kamar-kamar sama seperti di Brandai, kamar-kamarnya. Jadi kos ini, kos Putra Rizal. Nah, ini kamarnya tipe A. Ini kos Pak Rizal tipe A, kos Bu Andre. Selanjutnya untuk daftar pertanyaan ini karena masih tidak ada yang bertanya. Di kosong edit akun, ini untuk mengedit akun. Misalkan kita ganti kos Putra aja, edit akun. Oh ya, ini dipilih lagi untuk jenis kosnya. Edit akun, data berhasil diubah. Nah, sini namanya kita bisa menjadi kos Putra. Nah, misalkan kita coba lihat dari sisi mencari kos. Kita keluar dulu, keluar dan diarahkan lagi ke halaman login. Kalau kita buat akun baru untuk mencari kos, terminal satu sama buat registrasi berhasil, kita coba lagi. Nah, jika kita login sebagai pencari kos, ini akan masuk ke halaman utama. Tapi bedanya sini ada daftar transaksi, edit akun, keluar. Sebenarnya sama aja seperti yang tidak login. Sama-sama bisa, kalau tidak login itu sama bisa mencari kos di sini, lalu kategori. Cuma bedanya ini tidak bisa untuk melihat ini detail kamar kalau bisa login. Sama pasar baru. Misal kita mau melihat kamar yang ini, nah akan masuk ke bagian detail kamar kos. Ini ada rating, ini jenis kos, bisa kamar, alamat, deskripsi kamar, harga per bulan. Nah, lalu bagian bawah sini ada chat diskusi yang digunakan untuk bertanya kepada pemilik kos. Ini kan kos yang tadi kita buat, kita coba kasih pertanyaan. Ini masih ada. Nah, pertanyaan bisa dikirim, dan muncul di sini, nanti kita bisa balas lewat akun pemilik kos. Saya coba nanti ya. Selanjutnya kita coba ajukan sewa. Nah, jika kita ini kan sisa kamar 3, ini bisa ajukan sewa. Ini kita pilih durasi, ini ada ajukannya, nama, sewa, nama kos, nama, jenis kos, alamat kos, harga per bulan, durasi sewa. Ini ada 3 pilihan, 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Setelah 2 bulan harganya kan 600.000, nanti masuk ke daftar transaksi. Total bayarnya 600.000 kali 2 bulan tadi, berarti kita 200. Oh ya, ada keterangan belum dibayar. Nah, untuk website ini untuk bayar, kita misalkan hanya untuk mengklik tombol bayar ini, jadi bayarnya sudah selesai gitu aja. Nah, misal ini bayar, selesaikan transaksi, oke.
Nah, misal sudah dibayar, nanti akan keterangannya akan berubah jika dibayar, dan akan ada pilihan untuk memberikan rating. Kita kasih rating 5. Ini untuk kos putra tipe 1. Penilaian oke. Nah, ini sudah dinilai, sudah dibayar, kita lihat bukti transaksi. Ini nama kos putra tipe 1. Nah, sini kita lihat kos putra sisa kamarnya berkurang 1 dan ratingnya sudah ada. Tadi kan ratingnya masih 0. Ini sudah ada ratingnya. Lalu karena tadi transaksi kita berhasil, sisa kamarnya berkurang. Nah, misal kita mau ajukan sewa, tapi ini di bagian ini misal kita pilih batalkan transaksi, oke. Nah, jadi seperti ini, batalkan, tapi masih tetap ada di daftar transaksi. Untuk sisa kamarnya akan tetap, nah, tidak berkurang. Ini kategori sama, bantuan juga sama. Ini daftar transaksi yang tadi, perhatikan daftar transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Ini ada edit akun, misal kita mau edit, ini bisa diedit nama lengkap dan nomor HP. Misal namanya kita ganti edit akun. Nah, kita lihat, nah sudah berubah. Mungkin selanjutnya kita lihat untuk cara membalasnya. Ini kan tadi sudah kita kasih pertanyaan, bila kita keluar, login lagi sebagai pemilik kos yang punya kamar tadi. Saya lupa namanya tadi apa, kita lihat di tabel. Rizal 07. Login. Nah, di daftar pertanyaan kita lihat, nah sini sudah ada katanya, jadi kan masih kosong. Sini ada aksi untuk balas. Tipe ini tipe kamar yang ditanyakan, lalu ini komen isi pertanyaan. Apa ini masih ada? Kalau kita balas, ya masih ada. Nah, ini akan dikirim, kita berhasil, tampilannya seperti ini. Dan di halaman kamar yang terkait pertanyaan ini akan ada balasannya. Kita lihat. Kalau lagi sebagai pengguna, pencari gas ya. Nah, ini kan kamar yang tadi. Kita lihat. Nah, di sini kita masuk jawabannya. Ada nama kosnya, lalu tanggalnya. Kalau kita mau tanya lagi, kita tanya, kita lihat lagi ya, kalau lagi sebagai pemilik. Kita lihat pertanyaan. Nah, ini ada lagi untuk pertanyaan yang barusan kita inputkan. Kita lihat dashboard lagi, kita lihat tidak ada perubahan untuk nilainya, tadi berkurang, lalu juga ada perubahan di rating. Awalnya tadi 0 ya, kalau buat baru itu 0. Kalau kita isi random seperti ini, nah
di sini ratingnya masih 0. Nah, yang tadi ini jika ada yang melakukan transaksi jumlahnya berkurang, lalu ratingnya sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Misal ada user lagi yang melakukan pemesanan untuk kamar ini, nah ratingnya nanti itu akan mengikuti ya, jadi rating sebelumnya ditambah rating setelahnya dibagi jumlah usernya, jadi total rating dari keseluruhan rating dibagi total keseluruhan pengguna yang memberikan rating. Mungkin cukup sekian ya untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, website EKOS ini dapat membantu mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum agar tidak mengalami kesulitan untuk mencari rumah kos yang sesuai dengan kriteria. Yang kedua, website EKOS ini dapat mempermudah pemilik kos untuk mempromosikan rumah kos yang disewakan secara maksimal. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.